Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Deli Noviani beserta teman-teman seperjuangan saya pada mata kuliah Strategi Operasi di semester 4 ini. Perkenalkan, saya Ladiniar Syamsya dengan NPM 200120102884 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit materi pembelajaran yang telah saya pelajari pada semester 4. Video ini juga merupakan salah satu usaha saya dalam penyelesaian tugas akhir semester 4. Materi dalam video ini yaitu membahas mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi yang merupakan salah satu pembahasan materi pada mata kuliah Strategi Operasi yang diampu oleh Ibu Deli Noviani. Di dalam video ini saya menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai apa pengembangan produk dan layanan serta organisasi, kemudian apa maksud dari inovasi, desain, dan kreativitas, apa saja tujuan dari pengembangan produk dan layanan, bagaimana proses atau tahapan mengenai pengembangan produk, apa saja faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan layanan, dan apa saja faktor penghambat perusahaan dalam melakukan pengembangan produk dan layanan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai seberapa penting pengembangan produk dan layanan bagi organisasi atau perusahaan. Berikut penjelasannya. Strategi operasi pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Strategi operasi dapat dikatakan sebagai suatu visi pada fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Strategi operasi merupakan sebuah komitmen terhadap seluruh kegiatan yang telah direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan pada saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan juga memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence, serta tujuan operasi perusahaan telah menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang telah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Berikut merupakan poin-poin pengembangan produk dan layanan. Terdapat dua pengertian pengembangan produk dan layanan. Yang pertama menurut Philip Kotler dan Kevin Landfiller, di mana pengembangan produk adalah sebuah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Pengertian yang kedua dikemukakan oleh Henry Simamola. Pengembangan produk adalah sebuah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan kemudian mengkonversikannya ke dalam tambahan dari produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenalan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, dan rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana-prasarana, dan lain sebagainya, dengan efisien juga efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Dan secara umum, organisasi merupakan wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pengertian inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan sebuah masalah tertentu. Desain merupakan perencanaan dan perancangan untuk membuat suatu benda baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Kreativitas adalah proses penampilan ide atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang telah ada.
Dalam berinovasi dan bereksperimen, suatu perusahaan pasti mengalami kesulitan. Pada prinsipnya, perusahaan lebih menyenangi kemudahan, menghindari kerugian, dan memaksimalkan manfaat. Karena inovasi produk merupakan sangat penting dan tidak bisa dibantah, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar. Yang artinya, semakin inovatif perusahaan membuat produk, maka semakin cepat pula pasar berkembang. Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar harus segera diatasi agar akselerasi perkembangan perusahaan jauh lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar perusahaan lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Keberhasilan sistem perusahaan di masa depan akan banyak bergantung kepada kemampuan perusahaan dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, dan memberikan kualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek baru lewat usaha litbang milik perusahaan sendiri, karena biaya mengembangkan dan memperkenalkan produk baru terus meningkat. Tujuan pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Dan tujuan yang kedua adalah mempertahankan daya saing terhadap produk yang telah ada, dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang telah ada, maupun dapat direvisi terhadap produk yang telah ada sebelumnya. Delapan proses tahap pengembangan. Yang pertama yaitu gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru. Dengan begitu, para manajer puncak harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin ditekankannya, menyatakan tujuan produk baru itu. Mereka juga harus menyatakan berapa banyak usaha yang harus dicurahkan untuk mengembangkan produk terobosan, memodifikasi produk lama, dan meniru produk pesaing. Tahap yang kedua yaitu penyaringan. Pada tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Para perwakilan dari pemasaran, teknis, dan produksi harus memberikan input pada tahap ini. Yang ketiga, pengujian konsep. Setelah gagasan disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga. Gagasan yang telah melewati tahap penyaringan kemudian dilanjutkan dengan membuat konsep serta mengembangkan konsep produk tersebut. Pada dasarnya, konsumen tidak membeli gagasan dari suatu produk, melainkan konsep dari produk tersebut. Dari berbagai konsep produk yang ada, kemudian dilakukan pengujian, yang pada akhirnya dipilih konsep produk yang tepat. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan perencanaan strategi, di mana strategi pemasaran lebih dahulu mengalami penyaringan. Tahap yang kelima yaitu analisis bisnis. Setelah mengumpulkan opini konsumen, adapun cara mengevaluasi usulan dengan membuat suatu perkiraan tentang tingkat penjualan, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perusahaan. Analisis usaha biasanya selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan jika didapatkan informasi yang baru, sehingga perkiraan yang dibuat akan semakin mendekati kebenaran. Tahap yang keenam, pengembangan prototipe. Sewaktu perusahaan telah menentukan potensi profitabilitas produk, bagian teknik atau riset dan pengembangan akan membuat prototipe. Prototipe ini dapat menjadi sangat mahal karena sering memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang intensif. Tahap yang ketujuh, pengujian produk dan uji pemasaran. Dengan menggunakan hal-hal yang telah dipelajari dari prototipe, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas. Kemudian perusahaan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Jika iya, maka produknya akan dijual ke daerah yang terbatas. Tahap yang terakhir yaitu komersialisasi. Jika hasil uji pemasaran telah positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi yang bertahap bertujuan untuk menyebarkan produk ke daerah yang semakin luas,
mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi pada awal. Sebaiknya, keterlambatan dalam komersialisasi dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeluarkan produk saingan. Adapun faktor-faktor pendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk menurut William J. Stanton. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan dalam membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, dan tingkat pendidikan serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Selanjutnya, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang telah diproduksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan tentu memiliki keinginan untuk memperkuat posisi produksinya di pasar, serta untuk memperluas jaringan pasar. Faktor-faktor yang menghambat perusahaan dalam melakukan pengembangan produk menurut Philip Kotler yaitu: yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi atau market fragmentation. Perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih kecil, dan hal ini berarti penjualan serta laba yang lebih rendah untuk tiap produknya. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Faktor keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menentukan hanya satu produk yang layak untuk dikembangkan. Faktor kelima, kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang telah memiliki gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset serta meluncurkan produk baru. Faktor keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk tersebut secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Dan faktor penghambat pengembangan produk yang terakhir yaitu siklus hidup produk yang lebih singkat, di mana ketika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat akan meniru. Pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Keberhasilan sistem perusahaan di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, dan memberikan kualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi perusahaan, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Karena itu, suatu perusahaan harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Maka dari itu, pengembangan produk sangatlah penting bagi perusahaan agar dapat tetap bertahan. Seperti itulah sedikit pembahasan materi mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ada sedikit paparan video mengenai salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi operasi khususnya untuk dalam pengembangan produk dan layanan serta organisasi, yaitu perusahaan Bank BCA. Bank BCA berhasil mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan dalam tren dan pengembangan perbankan melalui inovasi berkelanjutan dan dengan pemetaan wilayah potensial, maupun pengembangan program akuisisi yang atraktif
serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses akuisisi. Berikut videonya. Di sini saya mengambil salah satu contoh perusahaan yaitu BCA yang telah menerapkan strategi operasi, pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Halo, mari berangkat ke masa depan, di mana kita bisa saling menyapa dan saling mengenal tanpa terbatas ruang dan waktu. Sekarang, jarak tak lagi berarti. Kapanpun dan dimanapun, kita bisa saling berbagi. Berbagi kebahagiaan, bertukar wawasan, dan membuka semua kesempatan. Selamat pagi, halo BCA, dengan Vira bisa saya bantu? Di Halo BCA, kami menyapa nasabah. Kami mendengar dan hadirkan solusi. Kami lahirkan inovasi untuk tingkatkan layanan dari hari ke hari. Bagi kami, setiap nasabah istimewa. Maka, kami hadir lebih dekat dalam beragam media, menghadirkan kemudahan dalam genggaman, memberikan pengalaman baru dalam perbankan, layaknya sahabat yang dapat diandalkan, kami selalu ada saat diperlukan. Karena setiap masukan dan saran menjadi energi kami untuk menyempurnakan pelayanan. Kami pun terus mengembangkan diri untuk senantiasa berikan layanan prima kelas dunia. The best mega contact center, Halo BCA Indonesia. Walau zaman berubah, kami akan tetap tersenyum dan menyapa nasabah. Karena dari masa ke masa, Halo BCA senantiasa di sisi Anda. Cukup sekian pemaparan video dan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi pada mata kuliah strategi operasi yang telah diambil oleh Ibu Deli. Besar harapan saya untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada ujian akhir semester 4 ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.